Ini buat kalian ya yang pada bingung sama film Joker 2, kenapa kok endingnya kayak gitu, kenapa kok filmnya nggak jelas banget ya. Di sini gue tuh mau mencoba memberikan teori gue sebagai fans setelah gue mengulik-ngulik apa sih makna terselubung dari yang mau disampaikan sama si sutradara melalui film ini. Tapi spoiler warning ya, karena gue bakal ngasih spoiler ending ini seperti apa buat kalian yang belum nonton sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian gak mau kena spoiler, mending nonton dulu sekarang di bioskop. Gue mau mencoba menjelaskan kenapa endingnya tuh kayak kelihatan gak jelas seperti itu, dan menurut gue sebetulnya ini penulisan skenario-nya itu cukup jenius. Kita kecewa sama Joker yang ada di film Joker 2 dan kita ngerasa bahwa itu bukan Joker yang kita kenal. Dan yes, iya memang menurut gue itu yang memang diinginkan oleh sutradara. Dia mau kalau kita tuh kecewa. Bahkan para penggemarnya Joker yang kecewa dan juga sosok Harley Quinzel yang dia meninggalkan Joker ketika si Joker itu dia ingin menjadi si Arthur Fleck, si Arthur ini ingin meninggalkan sisi Jokernya, itu juga merupakan gambaran sebagai kita para penonton yang kecewa sama sosok Joker yang udah tersampaikan di dalam film tersebut melalui respon dari para penggemarnya dan juga respon dari si sosok si Harley itu sendiri. Terus nih pas di ending kan si Arthur Fleck ini ketika dia kembali ke penjara, dia tiba-tiba dibunuh dan ditusuk sama tahanan yang gak dikenal kan. Tapi di sini tuh kalau misalnya kita tidak mencerna endingnya dengan baik, kita kan jadi kayak bertanya-tanya apa sih kok ceritanya nggak jelas banget. Sebenarnya yang dimau sama sutradaranya ini, dia tuh memberikan sebuah clue ya. Ingat kan kalau misalnya pas di ending tuh si tahanan yang udah nusuk-nusuk si Arthurnya itu, dia kan jadi kayak ketawa-ketawa ala-ala Joker, dan dia tuh kayak ngegoresin pisaunya di mulutnya. Dia tuh ini mengindikasikan sosok Joker di versinya si Heath Ledger yang di versi The Dark Knight. Kalian tahu nggak cluenya itu apa? Cluenya itu jadi si Arthur Fleck ini dia emang bukan Joker. Bisa jadi si tahanan itu yang ngebunuh si Arthur dia menjadi sosok next Joker. Nah kalau misalnya kalian itu baca nih cerita aslinya Joker ya dari seri komik atau dari seri film-film terdahulu manapun, sebenarnya sosok backstory dari Joker sendiri itu tidak pernah dikonfirmasi secara resmi sama DC. Jadi memang sosoknya itu dibiarkan penasaran. Ada ya memang beberapa seri-seri itu yang menjelaskan nama asli Joker itu siapa, kayak misalnya ada Jack Napier, terus ada Jeremiah, dan juga aduh gue lupa lagi tuh namanya siapa. Pokoknya Joker itu nama aslinya selalu huruf depannya tuh Jack. Tapi itu sebetulnya tuh bukanlah backstory yang dikonfirmasi secara resmi bahwa ini loh Joker, nggak kayak Batman itu udah pasti Bruce Wayne. Nggak, kalau Joker tuh beda, dia emang sengaja dibikin misterius. Makanya Joker versinya si Todd Phillips ini, Todd Phillips tuh membangun sosok Arthur Fleck ini yang dia berdiri sendiri universe-nya. Dan ketika si Arthur Fleck ini tiba-tiba dia dibunuh, terus tiba-tiba mati gitu aja, itu sebetulnya tuh memberikan sebuah teori bahwa bakal ada sosok Joker lagi, sosok Joker yang lain. Dan bisa aja tuh si tahanan itu yang menjadi the next Joker. Di sini gue udah bisa ngebayangin kalau misalnya nanti ada next film yang ada Jokernya, misalnya Batman lawan Joker di film berikutnya Batman, udah pasti tuh Jokernya bukan si Arthur. Dan kalau misalnya kita kecewa, kenapa kok kayaknya film Joker 2 itu tuh menghilangkan ciri khasnya Joker, itu tuh kayak mengkhianati sisi aslinya Joker yang kita kenal, karena dia memang bukan Joker, dia adalah seorang badut psikopat pertama yang melahirkan sosok Joker, kemudian dia menginspirasi kriminal-kriminal badut lainnya untuk menjadi Joker. Makanya di sini kenapa menurut gue ya ini penulisan skenarionya cukup jenius, karena memang dari awal kita itu bukan lagi nontonin film Joker, tapi kita itu nontonin film sosok Arthur Fleck. Kita tuh bukan nontonin film Joker sebagai musuhnya Batman, enggak, tapi ini tuh hanya awal mula terciptanya lahirnya sosok Joker yang nantinya bakal lahir sosok-sosok Joker-Joker yang lain. Makanya kan di beberapa universe DC yang lain itu kan Jokernya tuh ada tuh versi yang berbeda, ada beberapa versi Joker yang ada banyak tuh, ada yang Jokernya kembar, ada yang Jokernya 3, itu kan beda-beda. Dan kalau misalnya dibilang filmnya itu terlalu ngeboringin banget gara-gara ada musikal-musikalnya, gue setuju banget, karena menurut gue ini musikalnya itu cukup mengganggu. Dan kalau misalnya dibilang film Joker 2 ini harusnya nggak usah dibuat gitu, gue sebetulnya setuju juga ya. Tapi setelah gue mencari tahu makna ending di balik film Joker 2 ini, kita tuh sebetulnya tuh jadi tahu kalau misalnya nanti Joker yang bakal berantem misalnya tuh sama Batman ya di next film kalau ada ya, itu udah pasti bukan si Arthur. Malah kalau misalnya ada film Joker 2 ini, itu kan jadi kayak ngejelasin kenapa nanti the next Jokernya tuh bukan si Arthur. Kalau misalnya film ini enggak dibuat terus tiba-tiba ada film lagi, nanti kitanya tuh jadi kayak bingung, sama seperti orang-orang yang baru pertama kali menyelam universe-nya DC atau universe-nya Joker, itu kan juga bingung kenapa kok yang meranin Harley Quinn bukan si Margot Robbie, malah si Lady Gaga. Padahal ya peranan Harley Quinn Lady Gaga itu dibuat untuk membangun, untuk meng-highlight karakternya si Joker, dan itu juga untuk membangun chemistry, dan alasan lainnya tuh ya karena Lady Gaga itu penyanyi, musisi, dan untuk mempromosikan film ini. Sementara kalau si Margot Robbie itu ya chemistry-nya gak cocok sama si Phoenix. Jadi menurut gue nggak heran kalau misalnya Joker yang di versinya Harley Quinn yang di Suicide Squad itu beda peran, dan itu bukan si Arthur, karena dia memang bukan si Arthur ya. Ingat, jadi nanti kalau misalnya ada film Joker lagi, kita udah tahu jawabannya, itu Joker bukan si Arthur.